بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimat yang sangat agung, kalimat yang mentiadakan segala puji yang baik kecuali bagi Allah Azza wa Jal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kerana kita di pagi ini diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat masa, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk mempergunakan nikmat tersebut dalam hal kebaikan, iaitu menuntut ilmu, mempelajari tentang ilmu agama, memahami, mengerti Al-Quran, mempelajari makna kalimah demi kalimah beserta tafsirannya. Untuk itu, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran, surah At-Takatsur, muka surat 45. Bagi yang mempunyai buku, silakan buka muka surat 45, surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini merupakan urutan surah yang ke-102, terdiri daripada 8 ayat. Fokus daripada surah ini menjelaskan tentang kelalaian manusia dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh perkara-perkara yang berkaitan dengan bermegah-megah dalam harta ataupun anak, jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Dan selain daripada itu, ayat ini ataupun surah ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mempercayai tentang hari kebangkitan, termasuknya kubur dan yaumil qiyamah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Baik, ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaakumut takasur. Jadi pada surah ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan perkataan alhaakumut takasur. Apa makna alhaakumut takasur? Alha makna dia adalah melalaikan. Ya. Melalaikan. Ai syaghalah. Melalaikan. Alha merupakan fi'il madhi yang mengikut wazan af'alah. Alha. Af'alah. Yang bermakna melalaikan. Ini disebut fi'il madhi. Karena dia bermakna telah. Apa di sini yang melalaikan? Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa setiap ada perkataan fi'il, kata kerja, di situ pasti ada fa'il dia. Ya, ada fa'il dia, ada subjeknya. Ya, apa yang menyebabkan manusia itu lalai ataupun apa yang melalaikan di sini? At-takasur, yaitu bermegah-megah. At-takasur, bermegah-megah. Perkataan at-takasur merupakan bentuk masdar kepada perkataan takasara yatakasura, takasara yatakasuru takasuran. Ya. Takasara yang bermakna memperbanyak, saling memperbanyak ataupun saling bermegah-megah. Mana asalnya adalah kasara ini banyak. Apabila dibuat kepada fi'il madhi yang mengikut wazan takasara, maka makna dia adalah bermegah-megah. Dua kumpulan yang saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, memperbanyak kekayaan, dan sebagainya. Ini at-takasur. Kepada siapakah at-takasur ini melalaikan? Kum kepada kalian. Kum kepada kalian, sama ada orang muslimin ataupun orang kafir. Jadi alhaakumut takasur, terjemahan secara maknawi adalah bermegah-megah telah melalaikan kamu. Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Baik, apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat yang pertama ini, alhaakumut takasur. Baik, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala syagalakum hubbud dunya wa na'imiha wa zahratiha an talabil akhirati wa ibtighaiha. Yaitu telah melalaikan kalian mencintai dunia dan kenikmatannya dan apa yang ada di dunia itu daripada mencari keridhaan akhirat. Ini maksud dia. Jadi perkara dunia ini termasuknya mencari harta telah melalaikan manusia daripada melakukan ketaatan ataupun melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara akhirat. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahwa mencintai dunia itu merupakan sifat manusia. Sifat manusia, semua manusia pasti mencintai dunia. Ya, semua manusia yang ada di muka bumi ini, sama ada orang Islam ataupun bukan orang Islam, itu pasti mencintai dunia, mencintai harta, ingin memiliki kedudukan, ingin memiliki harta yang banyak, ingin mempunyai anak yang banyak dan sebagainya. Ini merupakan sifat manusia yang tidak dapat dihindari ataupun dielakkan daripada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takasur, kamu ini telah dilalaikan oleh bermegah-megah. Kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megah. Bermegah-megah ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qala al-Hasan al-Basri alhaakumut takasur, yakni fil amwali wal aulad. Kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megah. Yang dimaksud bermegah-megah itu adalah fil amwali, yaitu
Di dalam harta wal auladi dan anak-anak. Jadi banyak kali manusia itu berbangga-bangga dengan harta yang dia dapat, wal auladi dan anak-anaknya. Nah, inilah harta saya. Saya mempunyai emas, mempunyai perak, mempunyai simpanan yang banyak di dalam bank dan sebagainya. Mempunyai pertanian, peternakan, ataupun dia berbangga dengan keluarganya karena dia mempunyai keturunan yang banyak. Dan anak-anaknya adalah orang-orang yang sukses. Mereka berbangga-bangga, inilah anakku. Dia mempunyai jawatan seperti ini. Ada yang menjadi pegawai seperti ini dan seperti ini. Nah, mereka berbangga-bangga seperti itu. Sehingga kebanggaan-kebanggaan itu melalaikan mereka daripada taat kepada Allah Azza wa Jal. Betapapun manusia itu kaya, memiliki harta, sentiasa mereka akan merasakan kekurangan. Sentiasa mereka akan merasakan kekurangan. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibn Abdullah bin Syekhir daripada bapaknya, dia berkata, intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, aku pernah pergi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, dan dia membaca alhaakumut takatsur. Suatu saat, suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang sahabat nih, yakni Abdullah bin Syekhir, mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi membacakan ayat ini. Ayatnya pertama nih, alhaakumut takatsur. Lalu baginda bersabda mentafsirkan ayat tersebut, yaqulu ibnu Adam. Ini sesuai dengan kenyataan ataupun isi kandungan daripada ayat yang pertama nih, yaqulu ibnu Adam. Ibnu Adam itu berkata, mali mali. Anak Adam ataupun manusia itu sentiasa mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Kemana saja dia mau tidur, dia tetap ingat hartaku ini. Mana bagianku? Ini investasi saya. Ini harta peleburan saya. Dan sebagainya. Akan memikirkan seperti itu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaitah." Tidak ada harta yang kau miliki kecuali apa yang kau makan lalu dia habis menjadi kotoran. Itu harta yang kamu miliki sebenarnya. Betapapun harta ataupun bagaimanapun banyaknya harta yang kau miliki, pada hakikatnya harta yang kau miliki itu adalah apa yang kamu makan, lalu lalu makanan itu habis menjadi kotoran. Itu hakikat dia, harta yang kamu miliki. Nah, awlabista fa'ablaitah. Yang kedua, harta yang kamu miliki itu adalah apa yang kamu pakai. Kemudian pakaian itu menjadi usung, menjadi koyak, menjadi rusak. Itulah harta yang kamu miliki. Nah, dua perkara ini yang sentiasa kita tampak pada diri kita tentang harta itu. Yaitu apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Itu hakikat dia. Aw tasaddaqta fa amdaitah. Ataupun harta yang kamu sedekahkan, itulah yang akan menjadi simpanan. Nah, ini yang ketiga nih, poin yang ketiga nih, inilah harta yang kita miliki. Apabila kita sedekahkan, itulah yang menjadi simpanan yang sebenar, yang sesungguhnya. Apabila disedekahkan, maka ia akan menjadi penolong bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudiannya lagi, sebuah hadis yang diriwayatkan ataupun dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul 'abdu mali mali. Baginda bersabda, seorang hamba berkata, mali mali, hartaku hartaku. Di mana hartaku? Sentiasa dia bercakap, membahas tentang harta, bisnis,
lupa terhadap perintah Allah Azza wa Jal. Dia melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kata baginda, wa inna ma lahu min malihi salasun. Harta yang dia miliki itu hanya ada 3 yang dia boleh nikmati. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan, kemudian makanan itu akan menjadi habis. Aw labisa fa'abla, ataupun apa yang dia ataupun apa yang dia pakai, pakaian itu nanti akan menjadi lusung, rusak. Aw tasaddaqa faqatana, ataupun apa yang dia sedekahkan, itulah yang akan menjadi simpanan bagi dia. Jadi harta yang kita miliki ini boleh bermanfaat bagi kita dalam 3 perkara. Yaitu apa yang kita makan, apa yang kita jadikan ia sebagai pakaian, ataupun membeli pakaian, ataupun harta itu disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah harta itu dapat bermanfaat kepada kita. Bukan harta yang disimpan. Bukan harta-harta yang kita gunakan untuk bermegah-megah, bukan. Kata baginda, wa ma siwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Dan harta selain yang dipakaikan pada selain itu adalah fadhahibun wa tarikuhu linnas. Harta yang tidak digunakan pada 3 perkara tadi, maka ianya akan hilang dan ditinggalkan untuk orang lain. Akan menjadi rebutan bagi keluarga kita. Nah, ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Bilakah manusia itu tidak akan dilalaikan oleh harta, oleh berbangga-bangga? Bilakah mereka akan sadar, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu memasuki kuburan. Hatta, sehingga, ataupun sampai. Hatta di sini makna dia adalah sampai ataupun sehingga. Zurtum makna dia adalah menziarahi ataupun masuk. Nah, kalau di sini ia diterjemahkan ataupun diartikan masuk. Mana asalnya adalah zurtum ni menziarahi. Ya. Daripada bentuk fi'il madhi, zara yazuruh. Zara dia telah menziarahi ataupun mengunjungi, yazuru dia akan menziarahi ataupun mengunjungi. Ya. Pada perkataan zurtum ini merupakan bentuk fi'il madhi yang dipertemukan dengan tak mukhatab. Ini disebut tak mukhatab. Yaitu isim dhamir yang menjadi lawan bicara. Zurtum, kalian menziarahi ataupun memasuki. Al-maqabir, kuburan-kuburan. Al-maqabir, kuburan. Ini bentuk jamak al-maqabir, kuburan-kuburan. Jadi terjemahan secara maknawi, jadi perkataan al-kubur itu, dalam bahasa Melayu kuburan itu diambil daripada bahasa Arab al-maqabir ataupun kubur. Ya, kubur. Disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Jadi perkataan kuburan itu dalam bahasa Melayu diserap daripada bahasa Arab al-kubur, kuburan. Jadi kalau kita terjumpa dengan perkataan al-kubur ataupun al-maqabir, makna dia adalah kuburan. Hatta zurtum, sehingga ataupun kalian memasuki al-maqabir, kuburan. Baik. Pada ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa manusia itu sentiasa dilalaikan oleh kemegah-megahan, berbangga dengan harta, dengan keturunan, dengan jawatan, dengan kekuasaan dan sebagainya.
Hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka mati lalu dikuburkan. Karena dilalaikan oleh mencari harta, hubbud dunya, mencintai dunia. Baik. Pada ayat yang kedua ini juga menjadi dalil bahwa mereka yang dilalaikan oleh bermegah-megah ni akan merasakan ataupun mendapatkan akibatnya nanti ataupun balasannya nanti di dalam kubur. Pada ayat yang kedua ini juga menjadi dalil bahwa mereka nanti yang dilalaikan oleh at-takasur ni akan disiksa di dalam kubur. Jadi pada ayat yang kedua ini menjadi dalil bahwa nanti di dalam kubur itu ada siksa kubur. Ini disebutkan sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Kata beliau, wa fi hada dalilun ala sihhatil qawli bi'adzabil qabr. Ya. Pada ayat ini ianya menjadi dalil atas kesahihan perkataan yang menyatakan adanya tentang siksaan kubur. Lianna Allah Ta'ala zikruhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutnya. Akhbar an haula'il qaumil ladina alhaqumut takasur. Allah menjelaskan, memberitakan tentang mereka yang dilalaikan oleh bermegah-megah. Annakum saya'lamuna ma yalqawna idzakum zarul qubur. Annakum saya'lamuna ma yalqawna idzakum zarul qubur. Bahwa mereka akan mengetahui apa yang akan diberikan kepada mereka ketika memasuki kuburan. Wa'idan, yaitu ancaman, min qulakum wa tahaddudan. Jadi maksudnya yang apa yang dikatakan oleh Imam At-Tabari tadi, ayat ini menjadi dalil bahwasanya mereka nanti akan disiksa di dalam kubur. Karena dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang pertama mengatakan alhaqumut takasur. Kamu ini telah dilalaikan oleh berkemegah-megahan. Sehingga bermegah-megah itu kalian bawa sampai mati. Apabila kamu telah dilalaikan oleh bermegah-megah, maka kamu nanti di dalam kubur akan mendapatkan ancaman, yaitu balasan siksa. Kemudian disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nashukku fi azabil qabri hatta nazalat hadhihi al-ayah." Kata Ali, kami pernah ragu tentang azab kubur ni, sama ada ia wujud ke atau tidak. Hatta nazalat hadhihi al-ayah, sehingga kita merasa yakin bahwa azab kubur itu memang ada karena turunnya ayat ini. Nah, jadi ayat ini nih, ayat yang kedua ni, hatta zurtumul maqabir, ini menjadi dalil kepada kita bahwa siksa kubur itu memang ada. Dan sebahagian orang ada yang mengingkari tentang siksa kubur. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa siksa di dalam kubur itu memang ada. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, apabila kita mempunyai harta yang banyak, simpanan yang banyak, jangan kita dilalaikan oleh harta tersebut. Apa yang kita harus perbuat dengan harta-harta yang kita miliki, yaitu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak termasuk kepada ayat yang pertama ini. Al-hukumut takasur. Memang pada zaman ini tidak diragukan dan tidak dapat dinafikan lagi. Manusia berlomba-lomba untuk bermegah-megah mencari kekuasaan, mencari harta. Berlomba-lomba mereka, saling bersaing satu sama lain. Bahkan dengan cara yang tercela, dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang licik dan jahat pun mereka lakukan untuk mendapatkan tujuan mereka. Wal'iyadu billahi ta'ala. Hatta zurtumul maqabir. Mereka tidak akan berhenti berbuat demikian.
hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka itu masuk ke dalam kuburan. Baik. Berkaitan dengan hal tersebut, nah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 6439, dan Imam Muslim hadis yang ke 1048. Inilah kenyataan manusia, kenyataan kita nih. Ya, kenyataannya kita tentang harta. Saya ada bacakan hadis dia. Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani. Ini kenyataan yang berlaku kepada kita. Seandainya seseorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya. La haula wala quwata illa billahi. Anak Adam kita ni, kalau kita diberikan satu lembah emas, bayangkan satu lembah emas. Betapa banyaknya satu lembah emas ni. Kalau kita sudah mempunyai satu lembah emas tu, pasti kita menginginkan dua lembah lainnya. Kita nak tambah lagi. Ingin buat bisnis ini, ingin ini. Sehingga mereka betul-betul sibuk dilalaikan oleh perkara perguru dunia ini. Memang banyak contohnya. Saya ada kawan, saya ada seorang kawan. Dia itu ahli bisnis. Berniaga. Mempunyai banyak kedai. Semua dia miliki. Kendaraan, ada helak, ada banyak. Dia mempunyai banyak kereta, mempunyai kedai-kedai, dan juga memiliki banyak cawangan. Cuman sayangnya nih, kawan saya ini dia tidak, dalam beribadah dia kurang. Kadang dia meninggalkan sholat. Kalau saya perhatikan, ketika sholat asar dia tidak sholat. Sholat zuhur pun dia tidak sholat. Nah, tapi kalau saya tengok daripada wajahnya, macam tidak ada cahaya. Ya, tidak ada cahaya, dia sibuk. Ya, kurang tidur dan sebagainya. Inilah salah satu contoh apabila seseorang itu diperdayakan oleh kehidupan dunia dan kenikmatannya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Terus baginda Nabi SAW melanjutkan, وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Maksudnya dia tidak akan merasa puas selain tanah itu, selain tanah, yaitu setelah mati. Dia tidak akan merasakan kepuasan kecuali apabila mulutnya itu dipenuhi dengan tanah. Maksudnya dia mati. Itulah. Kemudian pada ayat yang ketiga, inilah ancaman Allah Azza wa Jal bagi mereka yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kesibukan dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Ataupun jangan seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak. Ataupun jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa, kelak. Setiap perkataan saufa dalam Al-Quran itu biasanya diterjemahkan dengan kelak. Saufa, kelak. Ya. Ini menunjukkan zaman yang agak sedikit jauh. Bukan pada zaman yang dekat. Apabila suatu perkataan diawali dengan saufa, dia bermakna kelak. Ta'lamuna, kamu mengetahui. Ta'lamuna, kamu mengetahui. Ta'lamuna di sini merupakan fi'il mudhari yang dipertemukan dengan waw dan nun. Apabila fi'il mudhari dipertemukan dengan waw dan nun, itu menunjukkan jamak. Bilangan ramai. Ini yang disebut af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang mempunyai 5 bentuk. Ta'lamuna, kamu mengetahui.
Daripada fi'il madhi alima ya'lamu. Alima dia telah mengetahui. Ya'lamu dia akan mengetahui. Ta'lamu kamu mengetahui. Ta'lamu kamu mengetahui. Ini menunjukkan satu orang. Apabila ditambah waw dan nun menjadi ta'lamuna, maka berarti kamu semua mengetahui. Kalian mengetahui. Setiap ada perkataan kalla, biasanya dia mengingkari. Ya, mengingkari suatu pernyataan yang ada sebelumnya. Pernyataan sebelumnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Disebutkan pada ayat sebelumnya bahwasanya manusia itu dilalaikan oleh bermegah-megah. Jadi mereka itu karena ataupun disebabkan bermegah-megah sehingga mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan segalanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka ini yang suka bermegah-megah dengan harta. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kalian itu dilalaikan oleh bermegah-megah. Ini maksud dia kalla ni. Kenapa? Sawfa ta'lamun. Karena apabila kalian dilalaikan oleh bermegah-megah, sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui tentang akibatnya nanti. Sawfa ta'lamun, kamu kelak akan mengetahui akibatnya ataupun balasannya. Nah, tengok ni. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menukilkan perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Hadza wa'idun ba'da wa'idin. Ini merupakan ancaman-ancaman. Ayat yang ketiga ini menjelaskan tentang ancaman. Kelak di hari kiamat kamu akan mengetahui balasannya akibat kamu dilalaikan oleh bermegah-megah. Itu maksud dia. Kemudian pada ayat yang keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Yang maksudnya sama. Ya, yang maksudnya sama. Kemudian, sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, kamu ataupun kelak kamu akan mengetahui. Maksud dia sama dengan ayat yang ketiga ni ya. Dia juga menjelaskan tentang ancaman. Jadi ancamannya ini ya disebutkan secara berulang-ulang. Jangan kamu begitu. Kamu nanti akan pasti mengetahui tentang balasan bagi orang yang dilalaikan oleh bermegah-megahnya. Pada ayat yang ke-5, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamuna ilmal yakin. Jika ataupun sekiranya kamu mengetahuinya dengan yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak. Law ta'lamuna, sekiranya. Law di sini bermakna jika. Ataupun sekiranya. Law jika ta'lamuna, kamu mengetahui ilmal yaqini dengan yakin. Ilmal yaqini dengan pengetahuan yang yakin. Baik. Ilma di sini merupakan maf'ul lahu ataupun maf'ul mutlaq. Sorry. Maf'ul mutlaq ataupun disebut dengan masdar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla law ta'lamun, sekali-kali tidak. Law ta'lamuna, sekiranya kamu mengetahui. Ilmal yakini, dengan pengetahuan yang yakin. Jika kamu mengetahui akibat daripada bermegah-megah itu dengan pengetahuan yang yakin, ilmal yakini, pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim,
Nescaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Latarawunnal jahim. Nescaya. Tarawunna di sini makna dia adalah melihat. Ya, melihat. Baik, perkataan ilmal yakin ni makna dia adalah mengetahui dengan penuh yakin. Jadi perkataan yakin dalam bahasa Melayu itu diserap daripada bahasa Arab al-yaqinu. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran ataupun suatu hadis, lalu kita terjumpa dengan perkataan al-yaqin, itu maknanya adalah yakin. Kita tak perlu mencari maknanya dalam kamus. Apa maknanya yakin? Jika perkataan ilma dimudafkan ataupun digabungkan dengan perkataan al-yaqin, bermakna pengetahuan yang yakin. Ataupun pengetahuan dengan yakin. Ilmal yakin. Mengetahui dengan yakin. Mengetahui dengan yakin. Ilmal yakin. Sebab ada ilmal yakin, ada ainal yakin. Sebagaimana akan dijelaskan nanti pada ayat berikutnya. Baik. Latarawunnal jahim. Nescaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Ya. Inilah balasan. Ini ada dua balasannya. Ada dua balasan bagi orang-orang yang dilalaikan oleh kemegahan. Sehingga mereka itu melalaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Pertama, mereka akan disiksa di dalam kubur. Kemudian yang kedua, mereka akan disiksa dengan neraka jahim nanti di yaumil qiyamah. Perkataan al-jahim ini merupakan salah satu nama daripada neraka. Sebab neraka ini dia ada bermacam-macam, berjenis-jenis. Al-jahim sendiri makna dia adalah an-narus syadid at-ta'ajjuj. Perkataan al-jahim ni, makna al-jahim ni, neraka jahim ni, makna dia adalah api yang sangat kuat gejolaknya. Jadi api ini dia bergejolak. Berkobar-kobar. Ini api al-jahim. Dan disediakan bagi mereka yang melalaikan perintah Allah Azza wa Jal, disebabkan bermegah-megah dengan hubbud dunia, mencintai dunia, ataupun bermegah-megah dengan kekuasaan, ya, keturunan, jawatan, harta, dan sebagainya. Ini yang balasan bagi mereka nanti di yaumil qiyamah. Yaitu al-jahim. Di antara nama-nama neraka lain yaitu jahannam. Jahannam. Apa neraka jahannam? Makna dia adalah jahannam ini dia dalam. Neraka yang sangat dalam dan sangat panas. Dan ini neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafikin. Jadi ada al-jahim, ada jahannam. Ini salah satu daripada nama neraka. Kemudian neraka ladha. Ladha. Apa itu neraka ladha? Yaitu api yang bernyala-nyala. Ini neraka ladha. Kemudian di antaranya lagi nama neraka sa'ir. Ada jahannam, ada ladha, ada sa'irun. Apa neraka sa'ir? Yaitu api yang bernyala-nyala. Yang dinyalakan apinya. Ini neraka sa'ir. Kemudian selain daripada itu ada neraka yang bernama al-hutamah. Nanti kita akan jelaskan apa itu al-hutamah. Apa neraka al-hutamah? Yaitu neraka yang menghancurkan, yang menghanguskan manusia. Itu neraka al-hutamah. Selain daripada itu, ada neraka lagi yang bernama al-hawiyah. Sebagaimana yang dijelaskan pada surah sebelum ini. Yaitu pada surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa ma adraka ma silap. Ya. Fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
Neraka Al-Hawiyah. Apa neraka Al-Hawiyah ni? Ini yang lagi dahsyat. Yaitu orang yang dilemparkan ke dalam neraka Al-Hawiyah dalam kondisi jatuh dari atas ke bawah, dalam kondisi kepala berada di bawah, dalam kondisi kepala di bawah dan kaki di atas. Ini neraka Al-Hawiyah. Jadi nanti orang-orang apa nih? Orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal, ya. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal, orang-orang apa nih? Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qari'ah, orang yang timbangannya berat kepada apa nih? Orang yang timbangannya berat kepada keburukan ataupun kejahatan, maka mereka akan dilemparkan kepada neraka Al-Hawiyah. Nah, di mana neraka Al-Hawiyah nanti orang-orang yang dilemparkan ke situ dengan cara kepalanya berada di bawah dan kakinya ada di atas. Ini dari saking dahsyatnya siksa api neraka. Jadi nama-nama api neraka ni ada Jahannam, ada Jahim, ada Ladha, ada Sa'ir, ada Al-Khutamah, ada Al-Hawiyah. Nah, semoga kita dijauhkan daripada neraka-neraka ini. Semoga kita diselamatkan daripada neraka-neraka ini. Semoga kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jal. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-7, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Pada ayat yang ke-7, ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Kemudian لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya. Latarawunnal jahim summa latarawunnaka ainal yakin. Summa di sini makna dia adalah kemudian. Ini merupakan huruf athaf. Latarawunnah. Ini maknanya sama, yaitu melihat dengan betul-betul. Ya, melihat dengan betul-betul. Ha, isim dhamir ni dia merujuk kepada al-jahim. Nah, jadi perkataan al-jahim ini merupakan isim mu'annas, isim yang berjenis perempuan. Maka di sini isim dhamir dia menggunakan dhamir mu'annas. Ini yang disebut dhamir mufrad mu'annas ghaibah. Itu kata ganti yang menunjukkan satu. Ya. Satu isim yang berjenis perempuan yang jauh. La tarawunnaha. Kamu benar-benar akan melihatnya, yaitu neraka jahim itu, ainal yaqini, dengan penglihatan yang yakin. Ataupun dengan mata kepala yang yakin. Bagi orang yang beriman, mereka akan mempercayai perkara-perkara yang gaib. Di antaranya adalah tentang adanya siksa di dalam neraka. Kita sebagai orang yang beriman pasti akan mempercayainya dengan ilmal yakin. Ya, itu dengan pengetahuan yang yakin, mengetahui dengan yakin bahwa neraka itu memang betul-betul ada dan disediakan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman mempercayai. Akan tetapi orang yang kafir tidak mempercayai. Kemudian setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka itu, maka mereka yakin dengan betul-betul, melihat dengan mata kepala mereka nanti di akhirat bahwa neraka itu memang betul-betul ada. Jadi kata Allah di sini, la tarawunnaka ainal la tarawunnaka ainal yakin. Kamu nanti betul-betul melihat neraka jahim itu dengan mata kepala kamu sendiri. Memang di dunia sekarang ni, kamu ni bermegah-megah dengan dunia. Kamu tidak mempercayai neraka. Berulang kali diperingatkan tentang siksaan neraka, tetapi kamu tidak mempercayainya. Nanti di yaumil qiyamah, latarawunnaha ainal yaqin. Kamu betul-betul melihat neraka jahim itu dengan mata kepala yang yakin. Tidak ada keraguan. Ini ancaman ya, ancaman.
Ancaman bagi mereka ni. Wal'iyadu billahi ta'ala. Baik, pada ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-8 ni, Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi perbedaan antara ilmal yakin mengetahui dengan yakin. Kalau ainal yakin, melihat dengan mata kepala yang yakin. Melihat dengan mata kepala yang yakin. Ainal yakin. Summa latus'alunna. Kemudian setelah itu, latus'alunna. Kamu benar-benar akan ditanya, yauma idin pada hari itu, anin na'im. Tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Oke. Perkataan latus'alunna ni. La di sini dia memberikan fungsi ataupun makna taukid yang bermakna betul-betul ataupun benar-benar. Sedangkan tus'alunna ini merupakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, yang menunjukkan mukhatab. Ya, yang ditunjukkan kepada kepada kita semua lah. Kepada kita semua orang-orang Islam. Latus'alunna. Akan ditanya kalian semua nanti. Perkataan di sini latus'alunna ni, tus'alu dipertemukan dengan nun taukid saqilah. Nun taukid saqilah. Iaitu nun yang memberikan makna taukid. Apabila fi'il mudhari dipertemukan dengan nun taukid saqilah. Nun taukid saqilah ni biasanya dia baris fathah dan ada sabdu. Apabila fi'il mudhari dipertemukan dengan nun taukid saqilah. Nun taukid saqilah. Itu memberikan makna yang sangat tegas, yang sangat kuat. Latus'aluna. Betul-betul ataupun benar-benar akan ditanya. Yauma idin, di hari itu. Yaitu di hari kiamat maksud dia. Yauma idin maksudnya di hari kiamat. Di hari peperiksaan amal. Anin na'imi, an dari ataupun tentang. An di sini ya lebih sesuainya diterjemahkan dengan tentang, bukan dari. An tentang na'imi segala nikmat. Na'imi segala nikmat. Na'im ni maknanya adalah nikmat-nikmat ataupun kenikmatan. Baik. Perkataan nikmat ni dalam bahasa Melayu sesungguhnya ataupun sebetulnya diserap daripada bahasa Arab. Ni'matun. Ni'matun. Ni'mat. Ya. Jadi nikmat ni dalam bahasa Melayu diserap daripada bahasa Arab. Yang jamaknya ni'am ataupun na'im. Jamak dia. Baik. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Mari kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa yang dimaksud an-na'im ni? Nikmat-nikmat ni. Wa qala Mujahid. Imam Ibnu Katsir ni membawakan ataupun menukilkan perkataan Mujahid. Wa qala Mujahid an kulli lazzatin min lazzatid dunya. Yang dimaksud perkataan an-na'im ni, kenikmatan ni maksudnya adalah setiap kelezatan dunia. Apa saja kelezatan dunia? Nikmat harta. Semua harta yang kita miliki akan disoal nanti di yaumil qiyamah. Daripada mana harta itu didapatkan, untuk apa harta itu dibelanjakan, akan ditanya. Bahkan disebutkan dalam hadis, la yazalu qadama 'abdin, yang bermaksud tidak akan bergerak dua kaki manusia ataupun dua kaki seorang hamba sehingga dia ditanya tentang hartanya, daripada mana dia dapatkan, untuk apa dia gunakan, akan ditanya di yaumil qiyamah. Ya. Kemudian bukan hanya harta,
Kelezatan dunia. Jawatan. Pekerjaan kita akan ditanya. Ketika kita bekerja, jujur tak? Pukul berapa kita datang? Kita balik pukul berapa? Apa yang kita kerjakan? Akan ditanya nanti. Semua kenikmatan, kamu termasuk tidur, akan ditanya nanti. Pakaian, semua nikmat. Intinya yang berkaitan dengan nikmat, kesenangan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, na'imul ghada'i wal 'asha', yaitu nikmat-nikmat tentang makanan, hidangan yang dimakan oleh manusia. Kemudian وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, Ali bin Abi Talhah daripada Ibn Abbas ketika mentafsirkan summa latus'alunna yaumiddin 'anil na'im qala, ini menurut Ibn Abbas ni, an-na'im sihatul abdan. Ini kata Ibn Abbas. Tadi itu tafsiran Imam Mujahid. Semua kelezatan, kenikmatan dunia akan ditanya. Nah, sedangkan menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata an-na'im ni maksud dia sihatul abdan, yaitu kesehatan badan. Badan yang sehat ni akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Engkau pergunakan untuk apa badan yang sehat itu? Adakah kamu gunakannya untuk bermaksiat, untuk menzalimi orang, ataupun untuk mengerjakan amal soleh? Akan ditanya nanti. Wal asma', dan penglihatan akan ditanya. Apa yang kamu lihat? Kamu melihat apa? Aku berikan mata kepada kamu. Bagaimana kamu menggunakan mata itu? Adakah kamu melihat yang haram ataupun yang halal? Kemudian al-asma', sorry. Al-asma' ini pendengaran, bukan penglihatan. Al-asma' pendengaran. Apa yang kamu dengarkan? Perkataan baik ataupun buruk? Ataupun kamu mendengarkan perkataan ghibah, perkataan yang mengumpat ataupun perkataan yang menceritakan tentang keburukan orang lain, ataupun telinga kamu dipergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan, termasuk mendengarkan musik. Telah mengetahui hadis-hadis ataupun sunnah yang menjelaskan tentang keharaman musik, tetapi dia masih lagi mendengarkan musik, akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Nah, jangan seronok kita mendengar perkataan musik. Akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Memang sudah ada hadisnya tentang pelarangan musik. Akan ditanya, akan disoal. Ya, makanya hati-hati. Jangan ini dianggap suatu remeh. Ini adalah perkara serius. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, telinga ni kita gunakan untuk mendengar apa? Wal basara, penglihatan, mata. Wal fu'ada, hati. Kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Kalau ditanya nanti di yaumil qiyamah, bermakna kita ada masalah. Kita sedang menghadapi masalah. Tidak aman daripada persoalan. Kalau kita nanti ditanya. Sebab kalau kita ditanya, kan pasti ada masalah kan? Kenapa kamu seperti ini? Kamu ada kenapa? Kalau tidak ditanya berarti tidak ada masalah. Bagaimana agar kita ini tidak ditanya? Maka pergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pendengaran, penglihatan, gunakan dalam perkara baik. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita setelah mendengarkan ayat ini kita menjadi sedar untuk tidak mendengarkan sesuatu yang dilarang, untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi orang yang sedar, meninggalkan sesuatu yang haram dan sebagainya.
inilah akan ditanya. Nah, termasuk lagi ya, yang akan ditanya nanti adalah nikmat sehat dan nikmat masa. Ya. Sebab disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama, nikmat sehat. Ketika dia diberikan nikmat sehat, dia tidak mempergunakannya dalam hal kebaikan. Dia mempergunakannya dalam hal yang sia-sia. Bermain handphone, gadget, Facebook. Ataupun melakukan sesuatu perkara mungkar dan sebagainya. Wal farau dan masa. Ketika dia diberikan masa yang sangat luas, dia tidak mempergunakannya dalam hal kebaikan. Seperti menuntut ilmu, menolong orang lain, berbuat kebajikan, beramal soleh, dan sebagainya. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Segala nikmat, jawatan, kekuasaan, kereta yang kita miliki, sedangkan di samping kita, jiran kita, dia kelaparan, akan ditanya nanti. Sebab hartanya adalah fitnah, cobaan, sekaligus amanah bagi kita. Bagaimana kita cara menggunakan harta itu? Baik, habislah tentang surah At-Takatsur. Nah, sekarang kita pergi kepada surah Al-Asr. Ini surah yang sangat penting ni. Suratul Asri. Muka surat yang masih lagi muka surat 45. Suratul Asr ini terdiri daripada 3 ayat. Surah Al-Asr merupakan surah yang menjelaskan tentang betapa berertinya, berharganya suatu waktu ataupun masa. Perkataan Al-Asr ini ada khilaf di antara ulama. Apa makna Al-Asr itu? Yang pertama, Al-Asr makna dia adalah waktu asar. Ini makna yang pertama. Waktu asar. Ya. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi wal asri makna dia adalah waktu asar. Wal asr, demi waktu asar. Wa di sini adalah huruf qasam. Waw sumpah. Ya, waw sumpah. Jadi Allah Azza wa Jal bersumpah dengan satu ciptaannya yang sangat agung, yaitu waktu asar. Ini pendapat yang pertama ya, pendapat yang pertama. Yang kedua, al-asri makna dia adalah masa, waktu, ataupun zaman. Wal asr, demi masa. Wal asr, demi masa. Baik. Jadi pada ayat yang pertama di sini, Allah Azza wa Jal bersumpah dengan perkataan masa. Yang mana masa ini merupakan sesuatu yang berharga bagi kita. Jika kita tidak menggunakan masa itu sebaik-baiknya, maka masa itu boleh memotong kita, menjadikan kita sengsara. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah ungkapan, ya, al-waqtu kasayf illam taqaha fa innaha qata'aka. Yang kira-kira seperti itu ya. Kalau lafadznya salah, nanti tolong dibetulkanlah. Al-waqtu kasayf fa illam taqta'hu fa innahu qata'aka. Waktu itu, masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak mempergunakannya
ataupun mengeksekusi masa itu, maka masa itulah yang akan memotongmu, yang akan mengeksekusi kamu. Nah, ini dari saking berharganya suatu masa. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan, وقال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. Kata Imam Syafi'i, jika manusia ini mentadabburi, merenungkan tentang surah Al-Asr yang menjelaskan tentang berharganya waktu, lawasi'athum, maka surah itu akan mencukupkan mereka. Maksudnya apa? Jika manusia ini, kata Imam Syafi'i, betul-betul merenungkan kandungan dan isi ayat-ayat ini, maka surah ini akan mencukupkan mereka. Artinya mereka tidak akan pernah mensia-siakan waktunya itu. Karena di sini pada ayat yang pertama, Allah bersumpah atas masa, atas nama masa. Wal asri, demi masa, kata Allah Azza wa Jalla. Ini adalah qasam, ya. Wa di sini adalah huruf qasam, al-asri muqsam alaih. Perkataan al-asr merupakan sesuatu yang disumpah. Sekarang muqsam bihinya. Muqsam bih, objektif daripada qasam tersebut. Objektif daripada sumpah itu apa? Yaitu pada ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Innal insana, sesungguhnya manusia. Nah, tengok ni. Allah Azza wa Jalla pada ayat yang kedua memulakan perkataannya dengan sebutan inna. Seperti mana yang sudah kita ketahui, inna adalah huruf taukid yang berfungsi untuk menegaskan, menguatkan. Padahal pada ayat yang pertama Allah sudah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah, maknanya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat hebat, yang sangat agung, yang sangat besar. Yang dijelaskan ini lagi diperkuat dengan perkataan inna huruf taukid. Innal insana, sesungguhnya manusia. Ini manusia, semua manusia nih. Semua manusia lafi khusrin, berada dalam kerugian. Lafi berada, khusrin dalam kerugian. Perkataan khusrin ini merupakan bentuk masdar kepada khasarah. Khasara yakhsiru khusranan ataupun khusran, yang bermakna kerugian. Ya. Fi adalah huruf jar di dalam, khusrin adalah al-masbuk biharfil jar ataupun majrur, isim yang dijarkan oleh fi. Kemudian sebelum fi di sini ada lam. Lam di sini juga berfungsi sebagai taukid. Ya, ini disebut lam ibtida ataupun lam muzakhliqah yang berfungsi sebagai taukid. Bayangkan ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari saking berharganya masa, pertama Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan sumpah. Kalau kita sumpah, berarti ingin apa nih? Ingin menegaskan sesuatu yang betul-betul akan berlaku. Demi Allah. Demi masa. Innah ada taukid. Lam ada taukid. Ada 3 nih. Lebih kurang 3 taukidnya. Wal asr, inna, dan Allah. Jadi terjemahan secara maknawi, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. La haula wala quwwata illa billah. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jelas maksud dia. Semua manusia, mulai daripada dahulu sehingga sekarang, yang berada di muka bumi ini, di barat, di timur, di selatan, di utara, yang tinggi, yang pendek, ya, yang cantik, yang buruk, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, semua mereka berada dalam kerugian. Rugi semua. Fi di sini makna dia adalah di dalam.
Kalau di dalam dia tenggelam. Tenggelam dalam kerugian. Allah mengatakan di sini fi khusrin, bukanlah khasirun, bukanlah khasirun, tetapi la fi khusrin, tenggelam semuanya dalam kerugian. Nah, tengok ni. Kata Ibnu Katsir, فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك. Allah bersumpah ya dengan masa itu bahwa manusia berada dalam kerugian. Apa yang maksud kerugian ini? Fi khasaratin wa hilakin, yaitu dalam kerugian dan dalam kecelakaan ataupun kebinasan. Mereka celaka, mereka binasa. Kemudian di sini ada pengecualian. Ada 4 perkara yang tidak celaka. Ada 4 perkara yang tidak merugi. Apakah itu? Yang pertama, illal ladzina amanu. Ini yang pertama, yang tidak merugi, yang tidak celaka. Maksudnya kalau tidak merugi berarti mereka beruntung. Siapa mereka yang tidak celaka nih? Siapa mereka yang tidak rugi? Siapa mereka yang berada dalam golongan yang beruntung? Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. Illa di sini ada istisnain, yaitu alat-alat pengecualian. Illa kecuali. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, orang yang tidak tenggelam dalam kerugian, yaitu orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Kita sudah tahu. Beriman kepada Allah. Jadi, sebagaimana disebutkan dalam rukun iman. Kepada hari kiamat. Kepada kitab. Kemudian selain itu, yang dimaksud orang yang beriman, yaitu mereka yang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebab keimanan itu tidak hanya diungkapkan oleh lisan, tetapi dibuktikan dengan anggota-anggota badan. Apa yang disuruh ataupun diperintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Termasuk solat, zakat, puasa dan sebagainya. Ini bentuk daripada bukti keimanan. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amilus shalihat. Wa di sini adalah huruf ataf. Wa amilu, dan mereka mengerjakan. Amanu di sini merupakan fi'il madhi. Amilu juga fi'il madhi. Ini penjelasannya sama. Amanu dan amilu ini merupakan fi'il madhi yang menunjukkan jamak, menunjukkan ramai. Nah, sebab di sini diakhirkan oleh waw jamak. Amanu, mereka beriman. Amilu, mereka mengerjakan ataupun beramal. Nah, jadi beramal itu dalam bahasa Melayu, amalan ataupun beramal itu diserap daripada bahasa Arab amilah. Beramal. Amila ya'malu amalan. Ya, amila ya'malu amalan. Jadi perkataan amal dalam bahasa Melayu diserap daripada bahasa Arab al-amalu. Amalan. Nah, jadi kita apabila terjumpa dengan perkataan amilah ataupun amilu ataupun ya'maluna, itu bermakna beramal. Wa amilu salihati, dan beramal ataupun mengerjakan as-salihati, kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua, orang yang tidak merugi, yaitu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apapun saja. Menolong orang lain, memberikan sedekah, salat sunnah, senyum kepada saudara kita, dan sebagainya. Yang termasuk amalan baik. Mereka tidak tergolong orang yang merugi. Ini yang kedua. Watawasau bil haqqi. Nah, ini yang ketiga. Watawasau bil haqqi. Ini bagian yang ketiga. Siapa mereka yang tidak merugi?
yaitu watawasau bil haqqi, dan saling memberikan nasihat bil haqqi dalam kebenaran. Nah, kalau kita tengok dalam terjemahan watawasau bil haqqi, saling menasihati dengan betul. Saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran. Apa yang perkataan tawasau ini makna asalnya adalah berwasiat. Watawasau maksud berwasiat itu saling menasihati satu sama lain. Disebutkan dalam sebuah asar. Sedangkan bil haqq ini adalah kebenaran. Jadi yang ketiga yang tidak termasuk orang yang merugi adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Satu sama lain saling memberikan nasihat tentang kebenaran, berwasiat dalam kebaikan, jangan meninggalkan solat, beribadah hanya kepada Allah, berdoalah kepada Allah, berbaktilah kepada orang tua, saling menasihati dalam kebaikan. Maknanya pada perkataan tawasau bil haqq ini dia mengandung dua perkara. Al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, an-nahyu 'anil munkar. Nah, ini. Kandungan dalam perkataan tawasau bil haqq dia mengandung dua perkara. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, yang pertama al-amru bil ma'ruf. Memerintah, menyuruh ataupun mengajak dalam hal yang ma'ruf. Saling berwasiat dalam hal kebaikan. Makanya kita sebagai orang tua sentiasa berwasiat menasihati anak-anak kita supaya mereka rajin beribadah, rajin sedekah, rajin salat malam, rajin tahajud, berbakti kepada orang tua. Ini termasuk dalam perkataan tawasau bil haqqi. Kemudian yang kedua, an-nahyu 'anil munkar. Apa an-nahyu 'anil munkar? Mencegah ataupun melarang daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Insyaallah la haula wala quwwata illa billah. Jika kita menjumpai saudara-saudara kita ataupun jiran-jiran kita melakukan perkara-perkara maksiat ataupun kemungkaran, lalu kita tidak mencegahnya, maka ketika itu kita berada dalam kerugian. Sebab kita tidak melaksanakan maksud daripada perkataan wa tawasau bil haqqi. Baik. Disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-104. Inilah perintah kepada kita. Ulama telah sepakat bahwa memerintah dalam hal kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran itu adalah tanggung jawab bersama. Wajib bagi kita. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari perkara yang mungkar. Merekalah ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Ini disebutkan. Yang pertama, kewajiban bagi kita nih, orang muslim, orang yang beriman, untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf, dan mencegah daripada perkara yang mungkar. Apabila dua perkara ini dilakukan, ya, menyuruh orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain daripada perbuatan yang mungkar, maka disebutkan oleh Allah wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan mafhum mukhalafah daripada ayat ini
orang yang tidak menyuruh kebaikan, kemudian tidak mencegah daripada perkara yang mungkar, maka mafhum mukhalafahnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Tapi sebahagian kita merasa takut menyuruh orang lain untuk berbuat baik ataupun mencegah mereka daripada kemungkaran. Sebagian daripada mereka ada yang takut ataupun mereka merasa tidak pantas. Kenapa? Karena mereka belum lagi menjadi orang baik, belum lagi menjalankan sesuatu yang dia akan suruh. Nah, ini salah sebenarnya. Untuk menyuruh orang lain berbuat baik, tidak seharusnya kita dulu yang berbuatnya, yang melakukannya. Tidak harus. Karena memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan itu memang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita sendiri tidak melakukannya. Tetapi alangkah baiknya hal itu dimulakan daripada kita sendiri. Baik. Berkaitan dengan surah ini. Nah, kemudian pada yang terakhir, ini yang keempat. Yang keempat adalah watawasau bisabri. Saling menasihati dalam watawasau, saling menasihati bisabri, dalam bersabar ataupun dalam kesabaran. Watawasau bisabri, dan saling menasihati dengan kesabaran. Nah, perkataan as-sabri, sabar itu dalam bahasa Melayu diserap daripada bahasa Arab as-sabru, perkataan sabar. Sod, ba, apabila kita menjumpai dengan perkataan ini, huruf ba, huruf ra, maknanya dia adalah sabar. As-sabri, kesabaran. Ataupun sabar. Jadi golongan yang keempat, yang tidak termasuk orang yang celaka, yang tidak termasuk orang yang merugi adalah mereka yang saling menasihati satu sama lain dengan perkara yang sabar. Ataupun dengan kesabaran. Apabila mereka ditimpa suatu musibah ataupun bencana, satu sama lain sangat saling mengingatkan untuk bersabar, menerima tentang ketentuan Allah Azza wa Jalla dan sebagainya. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah asar dulu ketika para sahabat saling bertemu, ini ada dua sahabat saling bertemu, mereka tidak akan berpisah kecuali setelah membacakan surah ini. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apabila ada dua orang bertemu dahulu nih, saling bertemu, mereka tidak akan berpisah kecuali setelah membacakan ayat ini. Apa maksud dia? Ya, dia memberikan maksud kepada kita bahwa hidup kita ini, masa yang kita punya ini adalah merupakan suatu kerugian jika tidak digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang baik, termasuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, kemudian dengan beriman kepada perkara yang gaib, kemudian beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dalam kebaikan, kemudian saling berwasiat dalam kesabaran. Ini yang dilakukan para ulama dahulu. Apabila saling bertemu satu sama lain, mereka membacakan surah Al-Asr ini supaya mereka menggunakan waktunya dalam hal kebaikan. Ingatlah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita di dunia, hidup di dunia, semakin kurang waktu kita. Selasa, hari Isnin, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan berputar terus berpusing, itu mengurangi waktu kita dunia. Bermakna semakin hari semakin dekat ajal kita. Untuk itu, maka kita tingkatkan kualiti ibadah kita, tingkatkan kualiti iman kita, tingkatkan kualiti amalan kita,
tingkatkan kualiti kita di dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Inilah yang patut kita kerjakan. Karena perkara-perkara ini yang akan kita bawa mati, perkara-perkara ini yang akan kita bawa nanti kepada hari akhir. Bukan harta, bukan at-takasur yang akan kita bawa. Tetapi yang akan kita bawa mati adalah al-iman, al-amalu salih, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Inilah amalan-amalan yang akan kita bawa mati sehingga menghadapi negeri akhirat. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita daripada siksaannya nanti di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab bersama para nabi, para soleh, para syuhada dan orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pelajaran kita pada minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan membahas tentang surah Al-Humazah. Pengumpat. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. والحمد لله رب العالمين. نعم أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.